Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti biasa kita ketemu lagi di NK Channel. Dan saat ini saya masih berada di Indonesia, tepatnya di sisa-sisa peradaban kuno Banten. Ada sesuatu teman-teman yang saya yakin teman-teman juga punya pemikiran yang sama dengan saya. Setiap kita membahas Banten kuno, ya, selalu muncul nama orang Belanda, Hendrik Lucassen Cardel. Siapa dia sebenarnya? Ini terus terang saya penasaran teman-teman. Ya, saat ini saya persis berada di atas benteng Surosowan dan terlihat di sana menara masjid. Dan di sebelah masjid itu ada bangunan namanya Tiamah 2 lantai. Itu adalah karya Hendrik Lucassen Cardel. Benteng tempat saya ini berada, ini juga karya Hendrik Lucassen Cardel. Saat Sultan Maulana Yusuf yang bertahta pada tahun 1570 sampai 1585 membuat saluran air melalui 3 penyaringan atau pengindelan untuk memasuk air bersih ke dalam benteng ini. Itu juga melibatkan Hendrik Lucassen Cardel. Bahkan ketika VOC membangun benteng Spelwick yang jaraknya kurang lebih 600 meter dari tempat ini, itu juga melibatkan Hendrik Lucassen Cardel. Siapa dia? Orang Belanda jelas. Tapi kenapa dia begitu nampaknya begitu baik mengabdi pada Banten? Tapi saya melihatnya di beberapa buku dikatakan Hendrik Lucassen Cardel itu mengabdi dan bekerja untuk Banten. Dalam buku Halwani Mi'raj bahkan disebutkan bahwa Hendrik Lucassen Cardel menyatakan masuk Islam dan kemudian nikah dengan keluarga Sultan. Tapi saya tetap ada kecurigaan. Benarkah Hendrik Lucassen Cardel bekerja untuk Banten? Karena ternyata apa teman-teman? Saat menjelang berakhirnya pemerintahan Sultan Haji, Hendrik Lucassen Cardel ini pamit akan pulang ke Belanda. Tapi ternyata dia tidak pulang ke Belanda, melainkan ke Batavia. Bahkan di sana Hendrik Lucassen Cardel menikah lagi dengan gadis Belanda, tentunya noni Belanda, dan istri dari yang berasal dari keluarga Sultan itu ditinggalkan. Dan ketika nikah itu, Hendrik Lucassen Cardel nikahnya secara Kristen. Artinya apa? Dia bukan Islam lagi. Kemudian dia tinggal dan menjadi tuan tanah di Batavia, di tempat yang kemudian kita kenal sekarang dengan nama Wirogunan, di mana Hendrik Lucassen Cardel pernah mendapat penghargaan sebagai Pangeran Wiraguna. Tempatnya Pangeran Wiraguna inilah yang kemudian kita kenal sebagai Wirogunan. Jadi apa teman-teman? Menurut saya Hendrik Lucassen Cardel ini bukan karena baik mengabdi ke Banten, tetapi menurut saya Hendrik Lucassen Cardel ini adalah telik sandi. Apa itu telik sandi? Mata-mata, atau dalam bahasa intelijen itu ya, intelijen, dalam bahasa militer itu disebut intelijen. Yang selamat di Banten kemungkinan
dia mengirimkan data-data intelijen ke VOC. Karena apa? Hampir sultan yang berkuasa di Banten saat VOC menduduki Batavia, termasuk Sultan Ageng Tirtayasa, diam. Tidak ada upaya menyerang ataupun mengusir VOC dari Batavia. Padahal kekuasaan Banten saat itu sampai Batavia. Jadi ini kemungkinan peran dari Hendrik Lucas Kardel menyibukkan Sultan Ageng Tirtayasa dengan membangun istana yang waktu itu habis terbakar sebenarnya. Kemudian Hendrik Lucas Kardel mengenalkan diri sebagai pelarian dari VOC, pelarian dari Batavia, dan ingin mengabdi ke Banten. Tapi itu menurut saya hanya tipu muslihat. Hendrik Lucas Kardel menurut saya adalah seorang mata-mata VOC, seorang mata-mata atau seorang telik sandi dari VOC yang sengaja disusupkan ke Banten, karena saat itu Kesultanan Banten sedang jaya-jayanya ketika VOC memindahkan pusat kekuasaan dari Indonesia Timur ke Batavia. Ini di beberapa sumber saya juga membaca Sultan Banten menerima kehadiran Hendrik Lucas Kardel dengan hangat. Ya, ini kemungkinan beliau-beliau itu tidak tahu bahwa Hendrik Lucas Kardel adalah mata-mata yang disusupkan ke Banten. Bahkan Hendrik Lucas Kardel pula lah yang berhasil menghubungi tentara VOC atas permintaan Sultan Haji untuk menyerang ayahandanya Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau memang Hendrik Lucas Kardel mengabdi untuk Banten, tentu tidak akan melakukan permintaan Sultan Haji minta bantuan VOC untuk menyerang ayahandanya. Dan karena Sultan Haji menduduki tahta atas bantuan tentara VOC, pada akhirnya Sultan Haji mengizinkan VOC untuk memonopoli perdagangan di Banten. Inilah peran sebenarnya dari seorang Hendrik Lucas Kardel yang tidak disadari oleh para sultan pada masa itu. Jadi menurut saya, Sultan Maulana Yusuf sampai Sultan Ageng Tirtayasa, bahkan Sultan Haji, sebenarnya kecolongan menerima Hendrik Lucas Kardel. Menurut saya, sekali lagi menurut saya, karena melihat jejak-jejak selama di Banten, peran yang paling fundamental bukan membangun benteng ataupun membangun pengendelan, tapi membawa VOC untuk kemudian menguasai Banten. Itu teman-teman, sekali lagi menurut saya Hendrik Lucas Kardel adalah seorang mata-mata, seorang telik sandi, atau seorang intelijen VOC. Ya, sekali lagi itu menurut saya. Bagaimana pandangan dan pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe. Sekian NK Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.